Halo Sobat Konservasi, kali ini di seri ini saya akan melanjutkan bagaimana pengukuran debit suspensi dan pengukuran sedimen dasar. Di sini kita akan melanjutkan bagaimana setelah dari pengukuran debit aliran, kita akan menggunakan teknik yang sama, tempat yang sama, titik yang sama. Bagaimana peletakan alat-alat konservasi berupa debit suspensi dan debit sedimen dasar. Pengukuran ini untuk menentukan besaran sedimen. Ada dua sedimennya, sedimen melayang atau suspensi dan sedimen dasar ataupun kita sebut bed load. Untuk sedimen suspensi, dia berukuran kecil, berada di atas permukaan air yang dia melayang. Sedangkan sedimen dasar, dia berada di bawah dasar air, berbentuk tanah maupun bebatuan. Baik, pertama, kita akan menggunakan alat untuk mengukur sedimen suspensi ataupun sedimen melayang. Ini alatnya, namanya adalah Suspended Sediment Sampler. Pertama, kita menggunakan botol air mineral yang kosong, tanpa ada mereknya. Kemudian, menggunakan corong. Ada dua corongnya, yang ke atas dan yang tegak lurus sungai. Kita masukkan seperti ini. Setelah itu, botolnya kita masukin ke dalam suspendednya. Baik, apabila sudah terpasang seperti ini, ada dua corong. Pertama yang ke atas dan yang lurus. Yang ke atas untuk pertukaran udaranya, sedangkan yang lurus untuk masuknya sedimen suspensi. Letakkan sesuai dengan titik debit alirannya. Kita gunakan seperti ini. Masukkan dari atas ke bawah menggunakan metode depth integrated dengan kecepatan yang sama. Pelan ke bawah, lalu ke atas. Pelan lagi ke bawah, lalu ke atas. Diberhentikan apabila botolnya sudah penuh 3/4 botolnya. Yang kedua, kita menggunakan alat ini untuk mendapatkan sedimen dasar atau bed load sedimen. Alatnya seperti ini, namanya bed load sedimen trap. Ada dua bentuk yang lebar dan yang kecil. Menggunakan jaring pada bagian kecil dan yang besar kita letakkan sama seperti yang tadi suspensi, berlawanan dengan arus sungai. Kita masukkan. Yang membedakan, alat ini tidak menggunakan metode depth integrated. Kita diamkan selama 1 menit. Apabila sudah 1 menit, kita mengangkat alatnya. Lalu, apabila sudah terdapat sedimen berupa batuan ataupun tanah, kita pindahkan ke dalam gelas untuk diukur dan dimasukkan ke dalam oven di laboratorium. Ini adalah contoh sampel air yang kita dapat dari pengambilan debit suspensinya. Ada 4 botol, karena apa? Karena dari awal kita sudah menggunakan 4 segmen sungai. Baik, untuk yang pertama, kita buka tutupnya, lalu kita ukur dengan gelas ukur untuk mendapatkan volume airnya. Botol ini volumenya adalah 460 ml. Kemudian kita menggunakan kertas saring yang sebelumnya telah kita timbang secara konstan dan dicatat berat kertasnya. Kita masukkan ke dalam cermin, lalu airnya kita aduk. Supaya apa? Supaya tidak tertinggal sedimennya. Lalu kita masukkan pelan-pelan ke dalam kertas saringnya. Oke, selesai. Pastikan tidak ada sedimen yang tertinggal. Kita tunggu sampai semua airnya lolos. Lalu kita kering anginkan. Setelah kering, kita bawa kertas ini ke lab untuk di oven dan diukur berat konstannya. Setelah kita mengoven kertas saringnya, kita mendapatkan berat sedimennya. Lalu kita menggunakan data debit aliran dan menggunakan rumus-rumus untuk mendapatkan debit suspensinya dan debit sedimen dasarnya. Maka data itu dapat digunakan untuk menilai bagaimana kondisi suatu das. Baik, sekian dari saya. Kita bertemu di seri selanjutnya.